Apakah ayam import itu bagus? Mari kita jawab. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya karena ini membahas sangat penting, bosku. Oke, lanjut. Ayam import itu tidak semua bagus, bosku. Mengapa demikian? Kalau saya pribadi, bosku, kalau mencari ayam import itu harus memiliki video, bosku. Jadi misalnya Anda beli di Mr. Chana, Mr. Mana itu, atau membeli di manapun lah, Kosim atau itu kan kebanyakan itu tidak memiliki video, bosku. Kalau di peternak besar langsung, jadi kita itu seperti bagaimana ya, kan belum jelas kualitasnya. Untuk bloodline sudah jelas, tapi untuk kualitas kayak tarung dan lain sebagainya, pukulan, itu kan kita masih belum tahu, bosku. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan ayam impor dengan kualitas yang super? Saya dari dulu itu, bosku, jarang sekali membeli ayam dari peternak utama. Mengapa demikian? Karena ya itu tadi, bosku, kualitasnya belum tentu. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengetahui gaya mainnya dan mendapatkan video tarungnya? Saya membeli dari orang kedua atau orang ketiga. Misalnya begini, ada orang Thailand yang membeli anak manideng. Nah, itu kan sudah tangan pertama, bosku, gitu loh. Jadi kita yang membeli di orang Thailand, bukan dari Mr. Mana, dari Thailand, orang Thailand tadi. Nah, itu kita bisa meminta video tarungnya gitu. Jadi kita tahu kan performanya ayam itu seperti apa. Jadi tidak langsung ke peternak utama. Saya lebih suka ada orang Thailand yang membeli lalu kita ambil gitu. Kan saya kan sering dipesenin orang gitu, ingin anaknya manideng, ingin anaknya white king dan lain sebagainya, kan saya mencari. Nah, ini, bosku, yang penting, membeli ayam itu mudah, tetapi mencari ayam di Thailand yang berkualitas itu sangat susah, bosku. Dan orang Thailand itu tidak bodoh, bosku. Ayam bagus tidak akan murah. Apapun ayam itu, dari jalur manapun, ketika ayam itu bagus mainnya, pukulannya keras, brutal, dan lain sebagainya, itu ayam itu pasti mahal, bosku. Jadi jangan mentang-mentang anaknya Black Cross, anaknya manideng, anaknya Black Bull, dan lain sebagainya, tetapi kalau dia tidak memiliki performa yang berkualitas, pasti harganya di bawah rata-rata, bosku, standar harganya. Tapi kalau sudah bagus mainnya dan lain sebagainya, pasti mahal, bosku. Dan orang Thailand itu asalkan cocok harga, bosku, pasti dijual. Jadi nggak pakai nyimpen ayam itu, nggak pakai, bosku. Asal cocok harga, jual. Itu, bosku. Saya itu sering ada orang yang meminta ingin ya ayam siapan lah, impor dan lain sebagainya, mau kanon mau apa, kan saya carikan gitu loh, bosku. Dan saya mencari juga nggak sembarangan, bosku. Saya seleksi dulu, kayak tarungnya seperti ini, kalau menurut saya sudah bagus, saya kasih ke dia. Kalau harganya cocok, baru kita deal gitu. Jadi ayam import itu tidak semua bagus, bosku. Tidak semua bagus. Tetapi walau bagaimanapun, bloodline dari ayam import itu penting, bosku. Mengapa demikian? Karena ayam yang tidak bagus itu kan banyak sekali faktornya. Kalau dari genetik kan sudah jelas, ya mungkin dari
perawatannya atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Asupan nutrisi ayam itu dari kecil gitu, karena itu sangat berpengaruh bosku. Menurut saya itu sangat berpengaruh dalam performa ayam ketika nutrisi dari kecil tidak dijaga. Nah, ketika Anda membeli ayam impor di Indonesia ini bosku, kebanyakan jarang membeli JR. Mengapa demikian? Ya seperti itu tadi bosku, tidak ada videonya. Maksudnya JR ini begini, anak dari juara. Tidak ada videonya ya. Kan kita kan membeli ayam dari Thailand kan tidak diberikan video terkadang bosku, hanya foto-fotonya saja. Kebanyakan itu cucu-cucunya bosku. Ayam siapan cucu atau F1 F2-nya. Kebanyakan itu yang diambil orang Indonesia itu cucu cicitnya, dan itu dari tangan pertama atau tangan kedua. Gitu. Bukan materi utamanya kebanyakan. Jadi kita tahu performanya gitu kan, diberi video, terkadang diberi penjelasan yang lengkap gitu tentang kayak tarung dan lain sebagainya. Hampir sekitar 80% orang Indonesia import itu, ini khusus pemain, biasanya itu tidak mementingkan JR atau apapun, mementingkan gaya tarungnya seperti apa, performa ayam. Biasanya kebanyakan seperti itu bosku. Berbeda dengan untuk breeding. Nah, untuk breeding ini yang penting JR seperti itu bosku. Kebanyakan. Jadi kan nggak itu istilahnya nggak penting lah masalah kayak tarung, ya penting, cuman itu masih kedua. Yang pertama biasanya itu dari postur, terus dari segi fisik lah, tampangnya bagaimana, atau warna bulu, kebanyakan seperti itu kalau peternak. Kalau pemain tetap performa bosku yang dicari. Jadi intinya tidak semua ayam import itu bagus, tidak semua bosku. Intinya itu. Jadi jangan kaget kalau ada ayam import. Itu sudah biasa bosku, ayam import itu kan dicari itu kan bloodline-nya kebanyakan, itu performa juga. Pokoknya intinya ayam import itu tidak semua bagus. Dan saya merasa ketika betina dan bejantannya itu import dan sudah ada di Indonesia, misalnya F1-nya, F2-nya, itu kan sudah keturunan import bosku, itu sudah bagus. Jadi menurut saya, untuk apa jika membeli cucu cicit import? Karena ongkos Thailand Indonesia itu tidak murah bosku, bisa membeli ayam itu harganya. Jadi mending beli ayam di Indonesia, tetapi pajak dan biayanya import. F1 di Indonesia banyak bosku yang bagus-bagus. Ngapain kita beli import kalau istilahnya itu cucu cicit, kan banyak di Indonesia bagus-bagus gitu loh. Dan satu lagi, kebanyakan orang Indonesia itu gengsi bosku. Ketika peternak besar membeli ke peternak Indonesia, itu biasanya itu tidak mau dia. Jarang. Ya ada, cuman jarang. Kebanyakan itu suka import, hobi bosku. Karena import itu kalau di tangan-tangan para pemain itu seperti fashion bosku. Sekarang itu sudah hobi. Kalau udah senang import itu, waduh, itu ketagihan bosku, sudah kurang puas dan lain sebagainya lah. Intinya itu bosku. Jadi tidak semua ayam import itu bagus, dan ayam bagus belum tentu import juga. Cuman bloodline-nya kebanyakan dari import bosku, karena ayam Bangkok sendiri, Bangkok jadul itu bosku, itu kan dari Thailand, namanya aja Bangkok kan ibu kota Thailand itu. Jadi jangan alergi dengan import juga, karena ya walau bagaimanapun kemajuan peternak Indonesia itu kan dari importer juga gitu. Mungkin itu bosku yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.